Eh, per- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Agustin dengan NIM 19091030236. Saya mahasiswa dari program MBKM Universitas Jember. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Labour Party, Denis Shelley and International Social Movement sebagai tugas mingguan ketiga dari kelas Gerakan Sosial B. Buku ini tuh banyak menjelaskan bagaimana keadaan setelah Perang Dunia Kedua, di mana partai buruh yang mengambil alih kepemimpinan Gerakan Sosialis Internasional berkat pencapaian dari pemerintah Attlee. Dia itu adalah seorang sekretaris internasional Denis Shelley yang membimbing rekonstruksi sosialis internasional melalui awal Perang Dingin, yang membuat visi Inggris untuk internasionalisme sosialis menang atas Prancis dan juga Belgia. Pada awalnya Sosialis Internasional, Konferensi Sosial Internasional and Komisko itu mendukung kohabitasi dengan sosialis, pro-komunis, dan Uni Soviet. Tetapi dengan sovietisasi Eropa Timur, ia berkomitmen pada anti-komunisme militan. Ambiguitas antara partai buruh dan pemerintah buruh itu akhirnya mempengaruhi kebijakan Inggris di Austria, Yunani, Italia, dan juga Polandia. Sedangkan karakterisasi dan stereotip Eropa Timur dan Selatan membentuk bahasa dan tindakan Inggris. Lebih jauhnya, buku ini tuh menunjukkan bagaimana kontak internasional dan modal Inggris dan Swedia dalam mendorong transisi partai sosialis ke partai pemerintah yang bertanggung jawab, yang sepenuhnya itu menganut demokrasi barat dan menyiapkan revisi ideologis tahun 1950-an. Gerakan sosial yang sebenarnya itu telah menjadi aktor sah, meskipun keberadaannya sebenarnya masih diperebutkan baik dalam politik lokal, nasional, dan global, dan masyarakat sipil. Namun mereka tuh masih relatif panjang dalam lintasan perkembangannya, seperti itu. Buku ini tuh juga seperti berusaha mempromosikan penelitian sejarah yang inovatif tentang sejarah gerakan sosial di periode modern sejak sekitar tahun 1750-an. Isinya itu seperti menyatukan studi konseptual yang menganalisis gerakan buruh, gerakan sosial baru, dan juga sebagai bentuk protes lainnya dari modernitas awal hingga saat ini. Buku ini tuh seperti memahami tentang gerakan sosial dalam arti luas, dalam artian yang mencangkup formasi sosial yang terletak antara organisasi formal dan acara protes belaka, seperti itu. Buku ini juga menawarkan rumah untuk studi yang secara sistematis
eksplorasi politik, sosial, kondisi ekonomi, dan budaya yang dapat memunculkan gerakan sosial yang terutamanya itu yang tertarik pada perspektif transnasional dan global tentang sejarah gerakan sosial sendiri. Dan dalam studi yang melibatkan secara kritis dan kreatif dengan teori-teori politik, sosial, dan sosiologis untuk membuat argumen yang berdasar secara historis tentang gerakan sosial itu sendiri. Isinya juga seperti berusaha menawarkan karya secara inovatif tentang gerakan sosial, sekaligus juga membantu menghistorisasikan konsep gerakan sosial itu sendiri, dan seperti berharap dapat merevitalisasi percakapan antara sejarawan dan sosiolog sejarah dalam menganalisis apa yang disebut oleh Charles Taylor sebagai dinamika pertikaian. Juga teori sosial dan sosiologis yang membuat argumen yang berdasarkan atau didasarkan pada sejarah tentang gerakan sosial itu sendiri, seperti itu. Buku ini juga bereaksi terhadap apa yang dapat digambarkan sebagai ledakan baru dalam sejarah gerakan sosial. Kita seperti dapat mengamati perkembangan dari krisis sejarah perburuan di tahun 1980-an hingga ledakan penelitian tentang gerakan sosial di tahun 2000-an. Kebangkitan kepentingan histori dalam pembangunan masyarakat sipil dan peran masyarakat sipil yang kuat serta organisasi non-pemerintah dalam menstabilkan politik yang terbentuk secara demokratis telah memperkuat minat gerakan sosial sebagai elemen konstituen dari masyarakat sipil. Di berbagai belahan dunia, gerakan sosial terus memiliki pengaruh kuat pada politik kontemporer. Di Amerika Latin sendiri, Serikat Pekerja, Partai Buruh, dan berbagai organisasi masyarakat sipil kini tengah berhasil mendukung pemerintah. Sedangkan di Eropa, gerakan perdamaian, gerakan ekologis, dan aliansi yang bertujuan untuk mengampanyekan kemiskinan dan diskriminasi rasial dan diskriminasi atas dasar gender dan orientasi seksual telah mampu menetapkan agenda politik penting selama beberapa dekade. Di belahan dunia lain termasuk Afrika sendiri dan juga India, Asia Tenggara, gerakan sosial telah memainkan peran penting dalam berbagai bentuk pembangunan komunitas dan politik komunitas. Relevansi politik kontemporer dari gerakan sosial tidak diragukan lagi telah berkontribusi pada minat histori yang berkembang dalam topik tersebut. Sejarawan kontemporer tidak hanya mulai menghistoriskan perkembangan politik yang relatif baru, mereka juga mencoba menghubungkannya ke sejarah gerakan sosial yang lebih panjang, termasuk organisasi buruh tradisional seperti Partai Kelas Pekerja dan Serikat Pekerja. Sekian review buku untuk tugas mingguan ketiga dari saya.